anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Ibu Guru harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan mempelajari muatan PPKN dengan materi Bersatu dalam Keberagaman Kekayaan Daerah, tema 5, subtema ketiga. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya bila kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak sudah siap untuk belajar? Ya, kita langsung masuk ke materinya ya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Indonesia terkenal akan keberagaman hasil alam, adat istiadat, maupun budaya. Berbagai keberagaman kekayaan daerah tersebut membuat bangsa Indonesia bangga sehingga terus bersatu. Keberagaman tersebut sejalan dengan salah satu semboyan bangsa Indonesia. Anak-anak tahu itu apa? Ya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun memiliki banyak perbedaan, bangsa Indonesia tetap satu. Nah, dalam keberagaman kita perlu saling menghormati setiap perbedaan. Mengapa? Karena perbedaan tersebut justru dapat membuat kita menjadi bangsa yang semakin kuat. Keberagaman kekayaan daerah sebaiknya membuat kita terus bersemangat untuk mengembangkan dan melestarikannya, bukan justru kita malu dan justru mengabaikan kekayaan daerah yang ada di sekitar kita. Nah, hal ini dapat terwujud jika kita menerapkan sikap bersatu dalam keberagaman. Selanjutnya adalah bersatu dalam keberagaman suku bangsa. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau. Hal ini membuat bangsa Indonesia memiliki beragam suku bangsa. Indonesia juga menjadi negara yang kaya akan keberagaman budaya. Nah, sebagai bangsa yang memiliki berbagai suku bangsa, sikap toleran perlu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan begitu, perpecahan dapat dihindarkan. Nah, misalnya sebagai contoh saat anak-anak bermain, sebaiknya anak-anak tidak memilih-milih teman berdasarkan suku bangsanya ataupun berdasarkan warna kulitnya. Nah, seperti itu ya contohnya anak-anak. Ya, sebagai bangsa yang memiliki beragam suku bangsa, perbedaan justru membuat kita atau membuat negara kita menjadi kaya. Jadi ada berbagai banyak suku bangsa, berbagai banyak bahasa yang ada di Indonesia, berbagai banyak atau berbagai macam kuliner dan lain sebagainya. Nah, walaupun negara Indonesia terdiri dari banyak keberagaman, kita adalah tetap satu. Kita tetap satu, kita sebagai warga negara Indonesia dan sebagai negara Indonesia. Seperti dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yakni meskipun berbeda-beda, negara Indonesia tetaplah satu. Kita harus bersikap rukun dan bersatu agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang semakin maju. Nah, bersatu dengan semua teman menunjukkan bahwa kita telah menghargai jasa para pahlawan yang telah bersatu demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi menurut anak-anak, apa sih makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu? Kemudian, sikap apa saja yang harus ditunjukkan untuk mewujudkan semboyan tersebut? Selanjutnya adalah bersatu dalam keberagaman tarian daerah. Anak-anak sudah mempelajari bahwa bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa. Nah, keberagaman suku bangsa tersebut membuat bangsa Indonesia memiliki keberagaman budaya. Keberagaman budaya tersebut misalnya juga dapat berupa tarian daerah. Nah, anak-anak pernah dengar tidak? Tari kecak yang berasal dari Bali, tari rudat yang berasal dari Lombok, NTB. Itu merupakan contoh dari keberagaman tarian daerah.
Sebagai bangsa yang kaya akan budaya berupa tarian daerah, kita seharusnya bangga akan tarian daerah tersebut, bukannya kita justru malu. Semua orang boleh mempelajari tarian daerah kita. Kita juga boleh untuk mempelajari tarian daerah lain. Dengan begitu, kita telah menjadi warga negara yang menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, saling menolong dalam keberagaman. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Sikap tolong-menolong diperlukan demi terciptanya persatuan dan kesatuan. Tolong-menolong harus dilakukan dengan ikhlas dan tidak membeda-bedakan latar belakang. Nah, anak-anak dapat melakukan kegiatan tolong-menolong baik di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, atau dimanapun anak-anak sedang berada. Misalnya, anak-anak membantu adiknya yang kesulitan mengerjakan tugas sekolah, atau anak-anak membantu ibu menyiapkan makanan. Bisa juga anak-anak membantu membuang sampah pada tempatnya untuk meringankan pekerjaan petugas kebersihan. Nah, sekarang coba anak-anak amati gambar yang ibu guru tampilkan. Menurut anak-anak, apa sikap tolong-menolong yang ditunjukkan oleh kegiatan tersebut? Ya, itu adalah salah satu kegiatan membersihkan lingkungan. Jadi kita sama-sama saling tolong-menolong untuk membersihkan lingkungan atau membersihkan halaman sekolah. Ada yang menyapu, ada yang menyiram tanaman, ada juga yang saling membantu untuk menanam pohon. Ya, nampaknya kita sudah masuk di akhir video. Sekian dulu materi yang ibu guru sampaikan. Kalau ada materi yang anak-anak belum mengerti, anak-anak boleh bertanya langsung ke bu guru, atau anak-anak dapat membacanya pada buku pena. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya bila kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, ibu guru harap anak-anak selalu menjaga kesehatan walaupun masih di rumah aja. Salam semangat, salam DigiTM.